Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا وتقبلها منها يا رب العالمين. أما بعد، إخواني وأخوتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang ketiga dari bulan Ramadan ini kita bisa kembali duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mendengar kisah-kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang perjalanan hidup para salafun saleh, menggambarkan kemuliaan akhlak mereka sebagai sebuah teladan pula bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan, yang dimana pada kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu terdapat ibrah, terdapat keteladanan yang mungkin tidak akan bisa kita dapatkan kecuali kita mempelajari tentang akhlak mereka, tentang perjalanan hidup mereka di dalam mengaplikasikan syariat ini, mengaplikasikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka dengan membaca kisah-kisah para salafun salih, kita akan tahu bagaimana sebenarnya mengaplikasikan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam ibadah namun juga dalam akhlak dan juga muamalah. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita berlanjut pada bab yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini, di mana di dalam bab ketiga ini beliau mengumpulkan kisah-kisah para salafun salih terkait tentang sikap mereka di dalam menjauhi syuhrah. Apa itu syuhrah? Syuhrah yaitu ketenaran. Para salafun salih adalah orang-orang yang tidak senang terhadap kecintaan pada syuhrah. Mereka sangat tidak ingin menjadikan syuhrah itu suatu yang ada pada diri mereka, karena hubbus syuhrah, cinta ketenaran, cinta pada ingin lebih menonjol dibandingkan yang lain, supaya diperhatikan, supaya dianggap orang. Yang seperti itu adalah sebuah penyakit hati yang menghinggapi hati seorang mukmin, yang biasanya ini tidak disadari oleh orang yang menderita penyakit tersebut. Dia sadar ketika sudah berlarut-larut semakin parah, akhirnya barulah dia menyadari tentang dampak buruk dari hubbus syuhrah tersebut. Cinta untuk pada ketenaran, hubbu asy-syuhrah. Bahkan sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dan beliau sahihkan pula, serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadi laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini." Kalau seandainya ada dua serigala kemudian dibiarkan bebas di kerumunan domba, tentu ini pasti akan merusak. Mereka akan menyerang domba-domba yang ada untuk dijadikan mangsanya. Kerusakan yang ditimbulkan dua serigala itu tidaklah lebih besar apabila dibandingkan kerusakan yang akan menimpa seseorang dikarenakan apa? Sifat cinta kepada harta dan cinta kepada syaraf, kemuliaan, kehormatan. Di antara bentuknya adalah ketenaran. Senang untuk
pandang orang, senang untuk jadi orang yang dielulukan oleh orang lain, dikenal orang. Kalau enggak ada yang kenal sedih. Kalau dikenal orang senang. Semakin senang ketika banyak orang yang kagum terhadap apa yang dia lakukan. Ini sebuah penyakit yang menghinggapi hati seorang mukmin, yang dia harus berusaha meninggalkan hal tersebut, karena penyakit seperti itu akan berdampak buruk. Bisa jadi untuk menggapai sebuah ketenaran dia menzalimi orang. Bisa jadi untuk menggapai sebuah ketenaran dia mencela orang lain, menjatuhkan orang lain supaya dialah yang tenar. Dan ini berbahaya, berdampak pada keburukan-keburukan yang lainnya. Maka ini suatu penyakit yang harus dihindari oleh seorang mukmin. Kita lihat bagaimana para salafun saleh berusaha untuk menghindari hubbus syuhrah tersebut, menjauhi sifat cinta kepada ketenaran. Beberapa kisah yang akan kita baca di sini. Pertama yang beliau bawakan adalah kisah tentang Abdullah bin Mubarak. Dan Abdullah bin Mubarak sudah beberapa kali kita dengar kisahnya. Beliau seorang alim, seorang mujahid yang kita tahu keberaniannya, dan seorang yang zahid, zuhud dan khasyi' lillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kisah beliau di sini terkait dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak di dalam menghindari ketenaran. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan ini adalah termasuk, disebutkan di catatan kaki di sini, adalah salah satu dari muridnya Abdullah bin Mubarak. Ada beberapa murid yang bernama Hasan, namun salah satunya dari antara yang bernama Hasan itulah yang meriwayatkan ini. Beliau mengatakan, kuntu ma ibnil Mubarak yauman fa ataina ala siqayatin wan nas yashrabuna minha. Aku pernah suatu hari bersama Abdullah bin Mubarak mendatangi tempat minum. Ini tempat umum, biasa orang ngambil minum. Antri, desak-desakan di situ biasanya, rebutan ngambil air buat minum. Fadana minha, maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini mendekat ke tempat tersebut. Kita tahu Abdullah bin Mubarak orang alim. Ketika itu Abdullah bin Mubarak datang ke tempat tersebut liyashraba wa lam ya'rifun nas, untuk ikut minum, dan ternyata orang yang ada di sekitar itu tidak mengenal Abdullah bin Mubarak. Akhirnya apa? Ya dia acukan biasa aja seperti orang biasa, sama-sama ngantri, sama-sama rebutan. Fazahamuhu wa dafa'uh. Akhirnya apa? Dikerumuni orang, ya ikut berkerumun bersama orang, didesak-desak, didorong orang, yang biasa. Karena Abdul Mubarak bukan orang yang dikenal oleh mereka. Menunjukkan bahwa Abdul Mubarak bukan orang yang senang untuk menampakkan dirinya, sehingga dia tidak dikenal oleh orang-orang yang ada di situ. Falamma kharaja qala li mal aisyu ila hakada. Tatkala Abdullah bin Mubarak sudah selesai keluar dari kerumunan tersebut, dia mengatakan kepadaku, itu kepada Hasan yang meriwayatkan kisah ini, mal aisyu ita hakada. Hidup itu ya harus seperti ini. Itu maksudnya apa? Ya sudah, kita itu bersama manusia, kita bergaul bersama manusia, tidak perlu merasa lebih, tidak perlu merasa suatu hal yang harus menjadikan kita menonjol di hadapan mereka. Kita sama seperti mereka, berperilaku yang sama. Mal aisyu illa hakada. Tidaklah kehidupan kecuali ya seperti ini. Jangan menjadi orang yang senang untuk apa? Untuk menonjol di hadapan yang lain. Jangan menjadi orang yang senang untuk tenar di kalangan yang lain. Yang seperti itu akan merusak hatinya, akan merusak amalannya. Hayani haitsu lam nu'raf wa lam nuwaqqar, yaitu kalau kita tidak dikenal dan kita tidak dimuliakan orang. Qala, kemudian dikisahkan lagi, wa bainahu huwa bil Kufah. Suatu ketika, pada saat yang lain, ketika Abdullah bin Mubarak di Kufah, yuqra'u alaihi kitabul manasik. Ketika itu dia sedang duduk, kemudian dibacakan padanya kitab tentang al-manasik, tentang bab haji, bab manasik. Itu sedang mengajar, ada muridnya yang baca. Dahulu para salafun salih demikian. Muridnya dia membaca atau dia sendiri yang membacakan hadis. Kemudian apa? Kemudian intaha ila hadisin, sampai pada suatu hadis yang di mana di situ
Si qari'nya, orang yang membacakan kepada Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan qala Abdullah wa bihi na'khudh. Berkata Abdullah, dan inilah yang kami pegang, kami jadikan pegangan. Maksudnya begini, dia kan muridnya yang baca, ingin meriwayatkan. Dulu muridnya yang mencatat ucapan-ucapan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Ketika sampai pada suatu hadis, Abdullah bin Mubarak pernah mengomentari hadis tersebut, kemudian dicatat sama muridnya ini, ditulis di bukunya. Ucapannya Abdullah bin Mubarak, bukan hadisnya. Tapi ucapannya Abdullah bin Mubarak ikut ditulis bersama hadis yang diriwayatkannya. Ketika dibacakan ulang, muridnya ini juga mengatakan qala Abdullah, berkata Abdullah, itu Abdullah bin Mubarak, wa bihi na'khudh, dan itulah yang jadi pegangan saya. Sepertinya sebenarnya tidak ada hal yang mengherankan dari hal kejadian tersebut. Tapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak ketika mendengar muridnya mengucapkan hal tersebut. Man kataba hadza min qawli? Siapa yang nulis itu? Siapa yang nulis ucapan saya tadi? Qultu al-katib alladhi katabahu. Kata yang membaca, yang menulis ini, yang dulu ikut mencantumkan ucapan engkau. Falam yazal yahukkuhu bihadihi hatta daras. Maka langsung diambil oleh Abdullah bin Mubarak, dihapus tulisannya tadi, yaitu apa? Ucapan nukilan dari qala Abdullah, berkata Abdul Mubarak. Kenapa demikian? Beliau jelaskan, wa man ana hatta yuktabu qawli. Aku ini siapa sehingga ucapanku itu harus ditulis, harus ikut diriwayatkan kepada manusia. Lihat, beliau khawatir ucapan seperti itu saja, beliau nggak mau ucapan itu diikut sertakan di buku ilmu. Tujuannya bukan tidak ingin menyebarkan ilmu, bukan, tapi khawatir itu akan menjadikan cinta pada syuhra. Oh, lihat, ada pendapat saya di situ, ada komentar saya di situ. Saya sudah membaca dan meriwayatkannya, mengomentarinya, memberikan catatan di situ. Ini akan menjadikan bangga, ujub terhadap apa yang dilakukan. Abdul bin Mubarak tidak senang hal itu, maka dihapus oleh beliau. Kemudian beliau katakan, wa man ana hatta yuktabu qawli. Aku ini siapa sehingga harus dicatat juga perkataan-perkataan. Kalau catat ilmunya sudah, tidak usah pendapat. Maksudnya seperti itu. Allah Ta'ala. Yang intinya bahwasanya dalam kisah ini menggambarkan bagaimana Abdullah bin Mubarak berusaha untuk tidak menonjol di hadapan manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat seperti itu justru Abdul Mubarak seorang yang namanya sering kita dengar di generasi-generasi yang berikut, menjadi sebuah keteladanan bagi generasi yang berikutnya. Allah angkat seorang karena ketawaduannya, bukan karena kecintaannya terhadap ketenaran. Justru Allah jadikan Abdullah bin Mubarak tenar di hadapan orang-orang sepeninggal beliau. Kita dengarkan namanya Abdullah bin Mubarak. Padahal di masa Abdullah bin Mubarak hidup, beliau berusaha untuk menutupi amalan-amalan, menutupi dirinya dari tengah-tengah manusia. Tapi coba bayangkan dengan kita, kalau kita tidak dikenal orang, tidak disebut-sebut orang, sedih rasanya. Tidak dianggap orang, kok nggak ada yang kenal saya, padahal saya sudah melakukan ini, itu, saya sudah berjasa ini dan itu. Sedih. Mereka ini nggak menghargai saya. Itu kita. Betapa lemahnya iman kita. Betapa hilang ketawaduan dari diri kita. Jauh berbeda dengan salafun salih. Maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit hati yang tersembunyi, yang terkadang mengalir dalam hati tanpa kita sadari. Nasallallahu al-afiyah. Kisah yang berikutnya juga dari Abdullah bin Mubarak. Pesan yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak diriwayatkan dari Al-Husain bin Hasan Al-Maruzi. Beliau katakan, qala Abdullah ibn Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, kun muhibban lil khumuli karahiyatas syuhrah. Jadilah orang yang cinta pada khumul, ketersembunyian.
Jadilah orang yang cinta kepada khumul. Khumul itu apa? Lawan dari hubbus syuhrah. Lawan dari terkenal. Jadilah orang yang tidak terkenal, cinta untuk tidak terkenal. Wala tuzhir min nafsika annaka tuhibbul khumul. Namun di samping itu jangan tampakkan di hadapan orang bahwasanya engkau itu adalah orang yang senang kepada khumul tadi. Jadi bersikap biasa di hadapan orang, jangan sampai orang tahu kalau engkau itu sebenarnya tidak senang dengan ketidaktenaran. Fatarfa'u nafsak, karena yang seperti itu akan menjadikan engkau merasa tinggi dirimu. Oh, saya sudah menjauhi ketenaran. Ini saya tinggalkan, saya tinggalkan. Ada kalanya seorang bersifat zuhud, ternyata apa? Ternyata sifat tersebut justru malah menjerumuskan dia yang sebenarnya dia itu ingin berbuat riya dari kezuhudan dengan kezuhudan yang dia lakukan. Maka waspada. Kata pesan Abdullah bin Mubarak, jadilah orang yang cinta pada khumul. Khumul itu adalah karahiyatu syuhrah, tidak senang dengan ketenaran. Namun di samping itu jangan tampakkan ke orang lain kalau kamu tidak senang dengan ketenaran. Bersikap biasa sudah. Jangan nampakkan kezuhudanmu, ketawaduanmu jangan ditampakkan. Fa inna da'waka zuhda min nafsika huwa khurujuka minaz zuhud. Karena sesungguhnya ketika engkau mengklaim bahwasanya engkau telah berperilaku zuhud, sungguhnya itu adalah sikap keluar dari kezuhudan itu sendiri. Sebaliknya, bukan zuhud yang dilakukan, tapi malah menjauhi sifat zuhud kalau orang menampak-nampakkan kezuhudannya. Li'annaka tajuru ila nafsika tsana'a wal madhah. Karena sebenarnya dia pengen dipuji. Oh, ternyata dia orang yang tawadhu ya. Orang tidak senang dengan ketenaran. Berat. Cinta ketenaran ya salah juga. Menampak-nampakkan ketidakcintaan juga bisa berbahaya, menimbulkan kesombongan dalam hati. Maka seorang mukmin harus senantiasa waspada pada penyakit-penyakit yang seperti ini. Dan betapa banyak penyakit-penyakit yang merasuk ke dalam hati seorang mukmin, mencelakainya tanpa dia sadari. Yang berikutnya yang beliau bawakan di sini adalah kisah atau perkataan dari Fadalah bin Ubaid. Suatu ketika Fadalah bin Ubaid pernah diminta nasihatnya dari Ibnu Muhairis, bahwasanya dia mendengar Fadalah bin Ubaid, itu meriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid, wa qultu lahu, kemudian aku mengatakan kepada Abdullah bin Ubaid, ausini, berikan wasiat kepadaku, nasihati aku. Qala, kata Fadalah bin Ubaid, khisalun yanfa'uka Allahu bihin, aku akan nasihatkan kepadamu suatu sifat-sifat yang akan menjadikanmu bermanfaat, yang akan Allah berikan manfaat padamu melalui sifat-sifat tersebut kalau engkau memilikinya. In istata'a an ta'rifa wa la tu'rafa fa'al. Pertama, kalau engkau mampu untuk jadi orang yang mengenal orang lain tapi tidak dikenal orang lain, lakukanlah. Maksudnya apa? Jangan jadi orang yang ingin dikenal orang. Kalau bisa, tinggalkan seperti itu. Wa in istata'a an tasma'a wa la takallam faf'al. Kalau bisa engkau cuma jadi pendengar bukan jadi pembicara, maka lakukan. Jadi orang yang mendengar, jangan orang membicara, narasumbernya. Kalau bisa orang yang menerima nasihat, bukan orang yang hanya menasihati saja. Karena kalau jadi pembicara, ini khawatir akan timbul rasa syuhrah, merasa ingin kenal. Wa in istata'a an tajlisa wa la yujlasu ilaika faf'al. Dan kalau engkau mampu untuk menjadi orang yang duduk di majelis orang, bukan orang yang dihadiri majelisnya oleh orang lain, maka lakukanlah. Maksudnya apa pesan beliau ini? Maksudnya jauhi syuhrah, itu jauhi. Kalau bisa engkau jadi orang yang tidak dikenal sekali, tidak masyhur sama sekali, lakukan. Itu akan lebih menyelamatkan. Ini pesan dari Fadalah bin Ubaid Allah Ta'ala. Kisah yang lain, kisah tentang Imam Ahmad bin Hanbal.
Kita tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari imam madhab fikih yang 4 yang masyhur sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu betapa besar jasanya Imam Ahmad bin Hanbal terhadap kaum muslimin ini dengan ilmu yang beliau sampaikan, sehingga di kalangan ulama belakangan banyak yang mengikuti beliau di dalam beristinbat, di dalam mengambil pendapat-pendapat beliau, sehingga apa? Sehingga mereka mengikuti mazhabnya. Disilakan orang yang bermazhab dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah Imam Ahmad ini bahwasanya ada seseorang mengatakan, aku melihat bekas mendung di wajahnya Abu Abdillah, di wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal, waqad athna ali syakhsun. Aku melihat ada sedikit gham ini kesedihan, itu wajahnya agak pucat. Ketika kapan? Ketika ada orang mengatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, jazakallahu anil islami khairan. Jazakallahu anil islami khairan. Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepadamu atas jasamu terhadap Islam. Dipuji oleh Imam Ahmad. Didoakan seperti itu. Tapi apa? Sedih. Sedihnya kenapa? Ternyata beliau katakan beliau langsung menjawab ucapan orang tadi, bal jazallahu al-islam anni khairan. Bahkan seharusnya engkau mengucapkan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada Islam yang telah berjasa kepadaku. Bukan Imam Ahmad, maksudnya bukan saya yang berjasa kepada Islam. Islam ini yang berjasa ke saya. Tidak ingin menjadi pujian orang yang dianggap memiliki jasa yang besar terhadap kaum muslimin, terhadap agama Islam ini. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berusaha menjaga dirinya dari sifat dibanggakan oleh orang lain. Coba bandingkan dengan kita. Masing-masing lihat diri sendiri. Kita merasa sudah memberikan jasa yang besar terhadap agama ini. Kita merasa sudah memberikan jasa yang besar kepada kaum muslimin yang lain, memberikan bantuan kepada mereka, merasa bangga. Sudah saya berikan ini dan itu. Saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah mendakwahkan ini dan itu. Padahal sejatinya itulah kesempatan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah yang berjasa kepada kita, Allah yang menganugerahi kepada kita. Agama ini yang menganugerahi kepada kita untuk menjadi orang yang bisa baik terhadap orang lain. Ada para sahabat saleh, Imam Ahmad bin Hanbal sadar bahwasanya itu bukan suatu sikap yang sepantasnya ketika merasa bahwasanya dia telah berjasa terhadap agama Islam ini. Maka ketika ada orang mengucapkan jazakallahu anil islami khairan, beliau katakan bal jazallahu al-islama anni khairan. Bahkan seharusnya engkau katakan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada agama Islam yang telah berjasa kepadaku. Ya subhanallah. Wa man ana wa ma ana. Aku ini siapa? Apa aku ini sampai harus berjasa kepada agama Islam, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Kita berusaha untuk menjauhi sifat-sifat hubbus syuhrah tersebut. Cinta pada ketenaran, merasa berjasa ke orang, merasa berjasa kepada agama ini, merasa berjasa kepada dakwah. Yang sebenarnya bukan sikap yang sepantasnya. Imam Ahmad yang kita tahu disepakati para ulama tentang jasanya terhadap kaum muslimin dengan ilmu yang beliau sampaikan seperti itu. Apalagi kita yang belum ada apa-apanya jasanya. Maka jangan menyombongkan diri dengan apa yang kita lakukan. Kebaikan yang kita berikan belum seberapa, tidak sebanding dengan yang dilakukan oleh para salafun saleh.
namun kesombongan kita sudah lebih dulu dibandingkan para salafun saleh yang mereka tawadhu dan merendahkan hati dalam beramal. Waliyadzubillah. Nasallallahu al-maghfirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna. Terakhir kisah yang beliau bawakan di sini, kisah yang cukup panjang beliau bawakan di sini, dinukilkan dari kitab Sifatus Shahbah, yaitu diriwayatkan dari Muhammad bin Munkadir. Kata Muhammad bin Munkadir, beliau ceritakan, dulu aku punya sebuah tiang di masjid khusus yang dimana aku duduk dan sholat di situ, di Masjid Nabawi. Aku biasa mengerjakan sholat malam di situ. Ini Muhammad bin Munkadir ingin mengisahkan tentang orang lain, makanya dia kisahkan awal kisahnya. Dia punya tempat biasa duduk di situ melakukan sholat malam di situ. Suatu ketika di musim paceklik, lama tidak turun hujan, penduduk Madinah ditimpa kemarau panjang dan mereka keluar untuk melakukan salat istisqa, falam yusqau, namun ternyata tidak turun-turun juga hujannya. Sudah berusaha salat istisqa, minta doa kepada Allah SWT turunkan hujan, tidak turun-turun juga doanya, masih belum turun hujan. Falamma kana minal lail, suatu ketika aku mengerjakan salat Isya di Masjid Nabawi, aku duduk kemudian bersandar ke tiang yang biasa aku bersandar. Faja'a rajulun aswad. Nah, ini kisahnya, orang yang ingin dikisahkan sebenarnya orang ini. Datang orang kulitnya hitam, agak kecoklat-coklatan, tidak terlalu hitam sekali. Muttazirun bikisa'in wa ala raqabatih kisa'. Dia ini pakai sarung, bersarungkan sebuah kain, diselendangkan itu disarungkan dan dipakaikan sebagiannya, kain lainnya di pundaknya. Kemudian dia dekat ke suatu tiang di mana dia sholat di situ dan aku ada di belakangnya. Orang ini nggak tahu ada Muhammad bin Munkadir di belakangnya. Karena kan gelap malam. Dulu tidak seperti sekarang, penerangannya terang. Dulu gelap kondisinya. Orang ini nggak tahu ada Muhammad bin Munkadir sedang duduk di situ karena biasa sholat malam juga di situ. Orang ini datang, kemudian apa? Kemudian setelah dia sholat, dia duduk saat kemudian dia berdoa. Apa yang dia katakan? Ya Rabbku, sesungguhnya penduduk Madinah, penduduk kota Nabimu ini telah minta hujan kepadamu, namun engkau belum menurunkan hujan kepadamu. Fa ana uqsimu alaika lama saqaitahum, maka aku bersumpah engkau harus menurunkan hujan. Apa doa orang ini? Lafadznya agak sedikit aneh kan? Maksa pada Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah engkau harus turunkan hujan. Kata Muhammad bin Munkadir heran, majnun. Faqultu majnun. Majnun orang ini. Siapa dia sampai bisa meminta kepada Allah seperti itu? Falamma wada'a yadahu hatta sami'tu ra'da. Ternyata apa? Orang tadi belum menurunkan tangannya sudah ada gemuruh. Langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata. Orang ini berarti bukan orang biasa. Maka Muhammad bin Munkadir heran. Heran. Tsumma ja'atis sama' bi syai'in minal matar, akhirnya turun hujan. Maka aku ingin bersegera pergi, aku ingin bersegera pulang. Karena kan sudah lama hujan, tidak ada hujan, ketika turun hujan senang, pengen cepat-cepat pulang. Ada hal yang harus diurus. Maka ternyata dia terus melanjutkan doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan di akhir doanya, "Wa man ana haitsu istajabta li." Sebenarnya aku ini bukan siapa-siapa sehingga engkau harus mengabulkan doaku. Namun aku berlindung dengan pujianmu dan aku berlindung dengan rahmatmu. Ternyata orang tadi sebenarnya bukan tidak sopan ketika berdoa, tapi dia berdoa benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwasanya Allah mampu untuk menurunkan hujan. Maka kemudian Muhammad bin Munkadir singkat cerita pulang, kemudian datang sholat subuh. Orang itu pun ada di sholat subuh. Tatkala sudah selesai sholat, maka Muhammad bin Munkadir mengikuti orang tadi.
Ikutin orang tadi, pengen tahu rumahnya di mana. Ternyata apa? Ternyata kehilangan jejak, nggak bisa nemukan rumahnya. Muhammad bin Qadir menduga besok kemungkinan orang ini datang lagi ke masjid. Akhirnya ditunggu lagi di masjid. Orang tadi kan nggak tahu ada keberadaan Muhammad bin Qadir di malam itu. Benar, orang itu datang lagi ke masjid, mengerjakan sholat seperti biasa sampai subuh. Selesai sholat subuh diikuti lagi oleh Muhammad bin Munkadir sampai ketemu rumahnya. Tatkala ketemu rumahnya, Muhammad bin Qadir sudah tahu rumahnya nanti akan saya datangi. Diketuk rumahnya, dibuka, kemudian ditanyakan oleh Muhammad bin Qadir, "Alasta sahibil barihatal ula?" Kamu yang kemarin malam berdoa kan? Ditanya. Pengen memastikan benar nggak itu orangnya. Apa yang dilakukan orang tadi? Langsung menghitam mukanya, pucat, sedih. Kenapa? Ternyata sholat malamnya ketahuan sama orang lain. Doanya dia minta hujan ketahuan sama orang lain. Sedih diketahui oleh orang lain amalannya. Maka apa yang dikatakan oleh dia? Ibnu Munkadir, ma anta wadzab? Apa urusanmu? Ngapain kamu cari tahu? Maksudnya orang ini nggak senang. Gak usah tahu kamu. Marah dia ketika amalannya diketahui orang lain, bukan malah bangga. Fagodi, maka orang ini malah marah. Qala, kata Muhammad bin Qadir, maka langsung aku tinggalkan. Demi Allah, aku langsung meninggalkannya. Orang ini sudah marah ya. Biar tenang dulu. Besok saya mau datangin lagi. Nanti malam coba dilihat lagi. Ternyata apa? Malam ketiga Muhammad bin Qadir tunggu di masjid, orangnya nggak datang-datang. Malam sebelumnya datang biasa sholat. Ketika sudah ketahuan rumahnya ditanyakan, kamu yang kemarin kan? Nggak datang lagi malam berikutnya. Akhirnya setelah sholat subuh Muhammad bin Qadir mendatangi rumahnya. Nggak ada orang. Ditanya ke tetangganya, sebulan kemana? Tetangganya balik nanya, kemarin kamu apakan dia sampai dia marah kemudian pergi. Sampai seperti itu orang. Tidak ingin dia diketahui oleh orang lain, tidak ingin jati dirinya dikenal orang, amalan dikenal orang. Ketika ada yang tahu dia tinggalkan, dia pergi berusaha untuk mencari tempat lain di mana tidak ada orang yang mengenal. Ya subhanallah. Pantaslah doanya tadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata orang yang menjaga ketawaduan dirinya, orang yang menjaga hatinya, berusaha untuk mengikhlaskan amalannya. Bandingkan dengan kita yang sebaliknya, kita melakukan sebuah amalan, tidak ada orang yang tahu, berusaha kita tenar-tenarkan, bukannya malah terus disembunyikan, malah sebaliknya ingin dikeluar-keluarkan ke orang lain. Jauh antara kita dengan salafun as-salih. Jauh bagaimana kita merealisasikan ketawaduan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa yang kita lakukan masih jauh dari sifat para salafun as-salih rahimahumullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengikhlaskan amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan kita adalah amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan amalan-amalan yang kelak kita sadar ternyata tidak bermanfaat karena sia-sia, dikarenakan perbuatan riya yang kita lakukan, dikarenakan tujuan dunia yang ingin kita raih dari sebuah amal taat. Maka inilah sepenggal dari kisah para salafun saleh yang semoga menyadarkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum semua yang hadir tentang bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan di dalam menjaga ketawaduan diri kita dan berusaha untuk menjaga amalan kita dari hal-hal yang akan menodai dan merusak amalan tersebut. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.